Pemirsa, hubungan Rusia dan Tiongkok kembali menjadi perhatian dunia saat Vladimir Putin bersiap melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing. Di tengah dinamika politik global dan persaingan negara besar, pertemuan Putin dan Xi Jinping dinilai akan memperkuat aliansi strategis kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 19 hingga 20 Mei untuk memperingati 30 tahun kemitraan strategis kedua negara dan 25 tahun perjanjian persahabatan mereka. Dalam kunjungan ke-25 Putin ke Tiongkok ini, ia dan Presiden Xi Jinping akan membahas hubungan bilateral, kerjasama strategis, serta isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Pertemuan ini menunjukkan semakin kuatnya kerjasama Tiongkok-Rusia dalam berbagai bidang, sekaligus menegaskan peran Tiongkok yang makin besar dalam tata kelola keamanan global. Penasehat Presiden Rusia Yuri Ushakov menegaskan, kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Tiongkok tidak berkaitan dengan lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing beberapa hari sebelumnya. Putin dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping pada Selasa dan Rabu dalam kunjungan yang disebut telah disepakati jauh sebelumnya setelah komunikasi virtual kedua pemimpin pada Februari 2026. Никакой увязки между визитами Трампа и визитом Трампа и визитом Путина нет. Мы обычно с китайцами согласовываем заранее план проведения переговоров. Наш президент и председатель, как обычно, проводит в начале года телефонный разговор. После того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней, согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров 20 мая. Весь комплекс двухсторонних отношений мы будем обсуждать в ходе предстоящего официального визита. И мы уверены, что результаты визита послужат дальнейшему укреплению всего комплекса многоплановых отношений между нашими странами. Отношения между Россией и Китаем в настоящее время действительно активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня. Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, каким должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok juga menerima kunjungan sejumlah pemimpin dunia seperti Emmanuel Macron, Keir Starmer, dan Donald Trump yang dinilai memperlihatkan posisi strategis Beijing di tengah perubahan geopolitik dunia. Lalu pemirsa, bagaimana mereka menakar dampak dari pertemuan Putin dan Xi Jinping? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Tri Mariatul Kiptia. Selamat siang, Bu Tia. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Bu Tia, saya ingin mengawali membahas dari segi timeline gitu ya. Rentetan pertemuan Xi Jinping dengan Donald Trump lalu dilanjutkan dengan kunjungan Vladimir Putin ke Beijing dalam waktu yang kita lihat berdekatan begitu. Apakah ini menunjukkan Tiongkok sebagai negara superpower dengan sedang memainkan peran pusat baru politik global? Ya, ini sangat menarik untuk kita simak ya, karena pertama kan sebelumnya adalah Arachi dulu yang visit ke Cina, kemudian dilanjutkan oleh Trump, kemudian kembali, saya pikir itu kembali dari Beijing, Trump tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, kemudian sekarang dilanjutkan dengan pertemuan antara Putin dengan Jinping. Nah ini saya melihat bahwa negara-negara besar berkumpul dan meskipun pertemuan mereka itu Mbak memang membahas juga poin-poin nasional interest negara masing-masing seperti Cina dengan Amerika Serikat membahas mengenai tarif dagang begitu ya, kerjasama teknologi. Kemudian Rusia juga demikian, ada pembahasan bilateral dengan Cina, tapi di sela-sela kunjungan negara-negara besar tersebut, mereka tetap fokus dengan kondisi Iran Amerika Serikat saat ini. Jadi negara-negara besar ini saya melihat justru
kerepotan begitu ya dengan konflik ini. Semuanya masing-masing ternyata tetap dalam aliansi permanen mereka. Yang tadinya para analis misalnya akademisi memprediksi bahwa akan ada satu solusi, ada pergeseran, ada toleransi satu sama lain, saya melihatnya justru tidak dengan kondisi saat ini. Terutama ketika sekarang Cina dengan Rusia juga bertemu begitu. Artinya dua kekuatan besar secara politik global ini Mbak masing-masing tetap dalam aliansi permanen mereka. Jadi Amerika Serikat saya melihat ini sendirian hanya ditemani Israel. Pergeserannya itu saja. Satu sisi tetap Cina, Iran, kemudian Rusia dalam satu kelompok yang tetap menjadi aliansi permanen. Jadi kunjungan Amerika Serikat itu saya melihatnya is zero. Nol, tidak membuahkan hasil apa-apa, dan justru kita melihat bahwa pertemuan Cina Jinping dengan Putin ini yang menarik begitu pada akhirnya. Apa yang mereka bicarakan dua negara besar ini setelah sebelumnya Cina dan Amerika Serikat bertemu, dan pulangnya Trump marah-marah. Artinya memang kehendak untuk mempressure Iran melalui Cina tidak bisa. Poin yang Trump ajukan mengenai Iran bisa jadi di-reject oleh Cina, dan Cina tetap dalam aliansi Iran, Rusia, dan Cina begitu. Jadi pertemuan ini akan lebih besar misinya dari sisi ekonomi dan perdagangan kedua belah negara, atau lebih fokus kepada kondisi perang Amerika Serikat dan juga Iran? Dua-duanya, tapi saya melihat bahwa lebih fokus ke Amerika Serikat dan Iran. Jadi setiap visit bilateral antara dua negara biasanya memang membicarakan mengenai kerjasama ekonomi, Mbak. Semuanya begitu ya. Dalam visit satu negara ke negara lain, pasti ada agreement, ada kerjasama ekonomi yang dibicarakan. Tapi saya melihat justru urgensi dari pertemuan Jinping dengan Putin lebih fokus membicarakan Iran. Karena ternyata mereka tidak mempunyai solusi untuk mengakhiri perang ini. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena bukan persoalan clash antara Amerika Serikat dan Irannya, tapi dampak ekonomi globalnya, Mbak. Apakah kemudian Xi Jinping sendiri menarik Rusia untuk bisa terlibat juga memediasi begitu ya? Karena sejauh ini kan yang kita tahu bahwa Pakistan yang menjadi satu-satunya negara mediator antara Amerika Serikat dan juga Iran gitu. Nah, apakah dengan lebih banyak negara yang terlibat sebagai mediator, misalkan adalah Tiongkok dan juga Rusia turut terlibat, maka titik kesepakatan ataupun juga perundingan perdamaian itu semakin dekat? Mudah-mudahan ke arah sana, tapi saya pikir untuk menjadi mediator seperti Islamabad, sepertinya tidak, Mbak. Tapi pembicaraan bagaimana mendamaikan kedua negara ini ada. Dan saya pikir justru pertemuan Rusia dengan Cina fokusnya ke arah sana. Bagaimana menyelesaikan konflik ini, karena yang dihadapi oleh mereka itu adalah sosok Trump yang keras kepala. Sebetulnya kan bisa saja Amerika Serikat pulang, ya, kemudian mendeklarasikan dia menang. Seperti yang sudah diberikan statementnya oleh Trump bahwa mereka berhasil, Amerika melucuti angkatan laut Iran, Iran sudah tidak mempunyai kekuatan energi nuklir lagi, Iran sudah lumpuh. Silakan katakan itu, tapi pulang begitu. Tapi kan tidak, mereka tetap stay di situ. Bahkan Trump terakhir ketika kembali dari Beijing malah memberikan statement yang akan menyerang Iran kembali kalau Iran tidak approve terhadap proposal Amerika Serikat begitu, terhadap kemauan Amerika Serikat. Justru akan menaikkan tensi terus. Nah, yang dihadapi Jinping dengan Putin ini adalah Trump. Itu sulitnya begitu. Maka ini menarik begitu ya, ketika setelah bertemu Trump akhirnya Jinping dengan Putin pun bertemu. Saya pikir dalam pertemuan itu adalah membahas mengenai kekeras kepalaannya Trump, bagaimana menyelesaikan konflik ini, dan mereka juga tetap menjaga eksistensi Iran di Timur Tengah, karena tidak bisa Iran itu disingkirkan. Jadi bukan karena Rusia dan Cina yang besar tergantung dengan Iran, bukan. Iran itu merupakan national interest-nya kedua negara ini. Jadi mereka untuk balance of power, dia harus menjaga eksistensi Iran di kawasan Timur Tengah. Kalau tidak ada Iran, artinya itu juga mengganggu kepentingan nasionalnya Cina dan Rusia. Itu yang sedang mereka pikirkan. Artinya bagaimana solusi ini aman, tapi tarif dagang Cina dan Rusia dengan Amerika Serikat juga aman. Rusia juga punya masalah dengan Amerika, yaitu persoalan Ukraina. Ya kan, itu harus dijaga juga begitu. Jadi kepentingan nasionalnya Rusia tetap dijaga, masalah Ukraina dengan Amerika, dan Cina juga mengenai tarif supaya tidak dikenakan tarif tinggi oleh Amerika juga itu harus dijaga. Tapi mereka juga punya kepentingan nasional yang tidak lebih yang sangat penting juga, yaitu tetap menjaga eksistensi Iran di Timur Tengah. Jadi tiga-tiganya nih, kepentingan nasionalnya Cina, Rusia,
Iran itu harus dijaga oleh kedua negara ini. Nah, dan bagaimana hasilnya supaya aman begitu. Nah, ketika bicara dengan Trump kemarin rupanya tidak ada deal yang bisa membuat Cina aman. Mereka tidak ketemu antara Cina dengan Amerika Serikat. Ya akhirnya dilanjutkan dengan pertemuan antara Jinping dengan Putin, Mbak. Butia, menarik untuk mendalami tadi Butia katakan bahwa Tiongkok itu terbukti tidak bisa ataupun tidak berhasil ditekan oleh Amerika Serikat. Tapi poin untuk Amerika Serikat menekan Tiongkok, apakah dari sisi proposal yang harusnya bisa melunakkan Iran? Misalnya kebuntuan selama ini kan karena faktor ataupun unsur nuklir yang masih dimasukkan dalam proposal yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat. Sepertinya input dari Cina terhadap Amerika Serikat hanya di poin uranium ya, karena kalau persoalan front Iran di Timur Tengah itu Cina tidak begitu interest saya lihat, karena memang itu adalah urusan politik domestiknya Iran mengenai front-front seperti Hizbollah dan lainnya di Timur Tengah. Tapi Cina bisa berperan dalam pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Bisa jadi nanti Cina memberikan advice atau input terhadap Iran untuk bisa mengurangi pengayaan uraniumnya. Karena kan memang sudah melebihi ambang batas damai, meskipun tidak terbukti membuat senjata nuklir, tapi memang pengayaan uraniumnya sudah melebihi ambang batas damai. Nah, ini mungkin yang bisa dibicarakan oleh Cina dan Iran, sehingga Iran bisa kembali ke perundingan. Jadi Trump misalnya minta 20 tahun, Iran misalnya minta 5 tahun. Nah, ini bisa dibicarakan sebetulnya, Mbak. Di poin ini saja, Cina bisa ikut campur. Atau misalnya memberikan advice masalah kelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran itu juga bisa dilakukan oleh Cina, bagaimana supaya Iran mau kembali ke perundingan, karena saya pikir hanya Cina yang bisa membuat Iran percaya untuk kembali ke perundingan. Kita melihat beberapa kali statement Araghchi berulang kali mengatakan Iran sudah tidak percaya dengan Amerika Serikat, itu beberapa kali loh, Mbak. Jadi artinya memang harus ada satu negara besar yang bisa meyakinkan Iran untuk kembali ke perundingan, kemudian melakukan deal dengan Amerika Serikat terutama di poin uranium. Terakhir Butia, bagaimana kemungkinan respon dari Amerika Serikat terhadap semakin kuatnya poros Beijing dan juga Moskow ini? Ya, sebetulnya solusinya ya tadi saya bilang, Mbak. Harusnya Amerika Serikat pulang, kemudian deklarasikan diri menang, gak apa-apa. Katakan, oh sini sudah menang, sudah melucuti semua angkatan laut Iran, sudah melucuti semua energi Iran sudah tidak punya apa-apa, Iran sudah lemah. Tidak apa-apa. Jadi misi berhasil, tapi pulang. Iran tidak akan membalas. Jadi Iran kan hanya sebatas membalas kalau Amerika Serikat attack terhadap Iran, dan itu pun balasannya akan balance begitu. Jadi saya pikir lebih terhormat demikian ya, pulang, karena kalau dilanjutkan juga Amerika Serikat memang dalam posisi sudah tidak menguntungkan untuk negara mereka, sudah tidak ada negara yang mendukung dia, begitu ya. Semua aliansinya tidak ada. Negara-negara Teluk juga dalam posisi diam sekarang, tidak pro ke Iran ataupun ke Amerika Serikat. Jadi yang tidak punya pilihan dalam posisi ini adalah Amerika Serikat. Memang sebaiknya pulang, deklarasikanlah menang atau apapun itu. Yang penting memang kondisi Selat Hormuz damai begitu ya, sehingga jalur energi dari Timur Tengah ke berbagai kawasan termasuk ke kita, ke Asia Tenggara itu menjadi aman juga, dan kondisi ekonomi global membaik. Itu saja sih solusinya. Jadi memang saat ini jangan berpikir Trump itu bahwa Amerika nanti dilihat kalah atau Amerika dilihat lemah. Kalau berpikir seperti itu terus, maka konflik ini tidak akan selesai. Ya, baik, kita nantikan saja hasil pertemuannya begitu ya, dan nanti Ya. statement dari Xi Jinping maupun juga Putin akan seperti apa dari hasil pertemuan ini. Terima kasih Mbak Tia sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.